Wah wah wah, bikin geger Asia Eropa. Dipecundangi ASEAN All Stars, Jose Mourinho sampai komentari Manchester United pertahankan Ruben Amorim. Nah ini nih, ternyata Manchester United dipecundangi back dadakan ASEAN All Stars. Kira-kira bagaimanakah pendapat Ruben Amorim? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. ASEAN All Stars hajar Manchester United. Sebuah malam yang benar-benar mengejutkan dunia sepak bola terjadi di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu malam 28 Mei 2025. Klub sebesar Manchester United yang penuh dengan pemain bintang harus menelan kekalahan memalukan 0-1 dari tim gabungan Asia Tenggara ASEAN All Stars. Meskipun hanya bertajuk laga persahabatan, hasil ini terasa seperti tamparan keras bagi skuad asuhan Ruben Amorim. Sejak awal laga, Manchester United memang terlihat lebih mendominasi penguasaan bola. Nah, Manchester United dominasi itu tidak berbanding lurus dengan peluang. Malah pemain-pemain ASEAN All Star seperti Sandro Reyes dan Nguyen Hai Long mampu mengancam gawang yang dijaga Andre Onana. Tekanan yang diberikan para bintang Asia Tenggara cukup membuat lini pertahanan setan merah kerepotan, bahkan sebelum mereka benar-benar membuka skor. Situasi semakin buruk bagi Manchester United ketika Harry Maguire dan Casemiro ditarik keluar di menit ke-30. Meski Patrick Dorgu dan Kobbie Mainoo mencoba memberikan perlawanan, kreativitas lini tengah Manchester United tetap tumpul. Bahkan kehadiran Bruno Fernandes dan Alejandro Garnacho seolah tak memberikan perubahan signifikan. Pertahanan ASEAN All Stars tampil solid dan disiplin seolah-olah mereka bukan tim yang baru pertama kali bermain bersama. Gol yang membuat dunia terbelalak terjadi pada menit ke-71. Lewat serangan balik cepat, Adrian Segecic memberikan umpan terobosan yang dimanfaatkan sempurna oleh Maung Luwin. Tendangan kerasnya tak mampu dibendung Tom Hutton dan stadion pun bergema Manchester United draw. Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta di pertandingan ini, sekaligus mencoreng nama besar Manchester United. Pemain Indonesia Kakang Rudianto tampil solid mengawal lini belakang, menggagalkan banyak serangan Manchester United. Bahkan Malik Rizaldi yang masuk di menit ke-83 ikut berperan menutup ruang serangan lawan. Manchester United pun gagal mencetak gol hingga peluit akhir berbunyi. Sebaliknya, ASEAN All Stars hampir menambah gol melalui Segecic. Nah, Manchester United berhasil digagalkan Jonny Evans. Hasil ini jelas mencoreng gengsi Manchester United. Bagaimana bisa klub sebesar Manchester United tak mampu mencetak satu gol pun melawan tim yang baru dibentuk dan dihuni pemain dari liga-liga Asia Tenggara? Ini bukan hanya kekalahan, ini adalah peringatan keras dan rasa malu yang sulit dihapus. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda Manchester United sedang dalam krisis besar? Atau justru ASEAN All Stars yang memang layak dapat pujian atas permainan gemilang mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Manchester United sudah kehilangan taji? Atau ini adalah kemenangan paling membanggakan sepak bola Asia Tenggara? Jose Mourinho komentari keputusan Manchester United pertahankan Ruben Amorim. Malapetaka kembali menimpa Manchester United. Bukan di pentas Liga Inggris, bukan juga di final Eropa. Kali ini, setan merah dipermalukan di tanah Asia Tenggara oleh tim yang sama sekali tidak diunggulkan ASEAN All Stars. Pertandingan persahabatan yang digelar tadi malam di Kuala Lumpur, Malaysia, justru menjadi panggung paling memalukan bagi klub raksasa Inggris tersebut. Skor tipis 1-0 memang terdengar biasa, tapi kekalahan ini menjadi bahan tertawaan dunia. Mengingat lawan mereka bukanlah tim papan atas Eropa, melainkan kumpulan pemain terbaik dari negara-negara Asia Tenggara.
Ruben Amorim yang dipercaya untuk memimpin kebangkitan Manchester United sejak November 2024 sepertinya belum bisa Manchester United for Manchester United lah yang tepat. Setelah Manchester United tim yang sudah sangat mengecewakan finish di urutan ke-15 Liga Inggris, gagal total di Liga Eropa, dan kehilangan tempat di kompetisi Eropa. Manchester United tim depan kini setan merah juga kehilangan harga diri di mata penggemar sepak bola dunia. Laga ini awalnya dijadikan ajang pemanasan dan promosi merek global, tapi justru berakhir sebagai momen paling memalukan dalam sejarah tur pra-Manchester United tim Manchester United. 1 gol dari ASEAN All Stars sudah cukup untuk membungkam skuad mahal Manchester United. Tidak peduli bahwa mereka menurunkan kombinasi pemain Manchester United dan cadangan, dunia tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa klub sebesar Manchester United bisa kalah dari tim gabungan Asia Tenggara yang hanya punya beberapa hari latihan bersama. Media sosial pun langsung ramai. Meme bertebaran, cuitan sindiran membanjiri Twitter, dan media-media Eropa dengan cepat mengangkat berita ini sebagai kejutan memalukan. Di tengah hiruk-pikuk cemoohan dan tekanan publik, satu suara Manchester United muncul yang justru memberi angin sejuk bagi Ruben Amorim. Jose Mourinho, mantan pelatih Manchester United, menyebut bahwa keputusan klub untuk mempertahankan Amorim adalah langkah yang tepat. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports, Mourinho menilai bahwa Amorim butuh waktu lebih untuk membangun kembali kekuatan klub. Ia bahkan membandingkan situasi Amorim saat ini dengan pengalamannya sendiri ketika pertama kali menangani Porto. Saya tahu betapa beratnya 6 bulan pertama. Tapi dari situlah Manchester United-nya bisa di Manchester United lagi, ucap pelatih berusia 62 tahun itu. Mourinho juga menyoroti dampak besar dari kekalahan Manchester United di final Liga Eropa yang membuat mereka sama sekali tidak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa Manchester United musim depan. Nah, Manchester United, di balik Manchester United kekecewaan itu, ia melihat ada harapan. Tampaknya mereka masih percaya pada Ruben. Itu penting, katanya. Dukungan dari pelatih legendaris seperti Mourinho tentu memberi sedikit nafas lega bagi Amorim yang kini berada di bawah tekanan luar biasa, terutama setelah kekalahan memalukan dari ASEAN All Stars. Nah, Manchester United, apakah dukungan itu cukup untuk meredakan amarah para fans? Tidak sedikit pendukung Manchester United yang Manchester United lagi kehilangan kesabaran. Manchester United tim demi Manchester United tim penuh kekecewaan, pergantian pelatih demi pelatih, dan sekarang kalah dari tim Asia Tenggara. Itu bukan sekadar pukulan tapi tamparan keras yang membangunkan rasa frustrasi penggemar di seluruh dunia. Ruben Amorim Manchester United mungkin butuh waktu, tapi Manchester United juga butuh hasil. Tanpa kompetisi Eropa, skuad ini semestinya bisa fokus dan tampil lebih baik. Nah, Manchester United jika laga melawan ASEAN All Stars ini menjadi indikator performa mereka, maka Manchester United musim depan bukan tidak Manchester United mungkin akan lebih buruk. Kekalahan ini bisa jadi bukan soal skor, tapi soal harga diri. Bagaimana Manchester United mungkin klub legendaris seperti Manchester United bisa ditertawakan oleh dunia karena kalah dari tim yang bahkan tidak bermain bersama secara reguler? Lalu bagaimana menurut kalian para penggemar sepak bola? Apakah Ruben Amorim layak diberi kesempatan lebih panjang? Ataukah kekalahan ini cukup menjadi alasan bagi manajemen untuk segera mencari pelatih baru? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini hanya sekadar kesalahan kecil dalam tur pra-Manchester United team? Atau tanda bahwa Manchester United memang benar-benar sedang dalam krisis identitas yang mendalam? Kata Ruben Amorim usai Manchester United dibikin malu ASEAN All Stars. Kekalahan Manchester United dari ASEAN All Stars di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada Rabu malam, 28 Mei 2025, menjadi pukulan telak sekaligus tamparan keras untuk skuad asuhan Ruben Amorim. Dalam laga tur pra-Manchester United team yang seharusnya menjadi ajang pe-Manchester United lihan moral dan promosi global, setan merah justru dipermalukan oleh tim gabungan dari Asia Tenggara dengan skor 1-0. Kekalahan ini tak hanya menyakitkan tapi juga menambah daftar panjang kegagalan Manchester United sepanjang Manchester United team 2024-2025.
Pelatih kepala Ruben Amorim pun akhirnya angkat bicara usai pertandingan. Dalam konferensi pers pasca laga, Amorim secara terbuka mengakui kelemahan timnya. Ia tidak berusaha mencari pembenaran, justru dengan jujur mengatakan bahwa tim asuhannya tampil lamban dan tidak menunjukkan mentalitas juara. Kami lamban. Kami harus bisa memenangkan setiap latihan dan pertandingan, bukan hanya sekadar tampil, tegas Amorim seperti dikutip dari situs resmi klub. Bukan hanya masalah performa teknis di atas lapangan, Amorim juga menyoroti padatnya jadwal tim yang baru saja menutup Manchester United SIM penuh tekanan di Premier League. Perjalanan jauh ke Malaysia setelah finish di posisi ke-15 klasemen Liga Inggris dan gagal total di Liga Eropa jelas menguras fisik dan mental para pemain. Nah, Manchester United, Amorim tetap memprioritaskan profesionalisme. Yang terpenting adalah tidak ada pemain yang cedera. Beberapa memang dalam kondisi berisiko, tapi kami ingin menghormati para penggemar di Asia. Maka dari itu, se-Manchester United pemain tetap kami turunkan, ujar pelatih asal Portugal tersebut. Mengenai kekalahan dari ASEAN All Stars, Amorim tidak menyalahkan pemain secara personal. Ia menilai bahwa para pemain ASEAN tampil solid, rapi, dan bermain dengan semangat tinggi. Sebaliknya, skuadnya tampak kehilangan arah dan bermain tanpa intensitas. Kami seharusnya memenangi pertandingan ini, tetapi kami akan terus maju, lanjut Amorim dengan nada penuh evaluasi. Tak bisa di Manchester United kiri, hasil ini memperpanjang deretan hasil negatif Manchester United SIM ini. Tur yang seharusnya menjadi ajang pengembalian kepercayaan publik justru berubah menjadi bencana mini. Para fans pun kembali mempertanyakan arah proyek jangka panjang klub di bawah Amorim. Nah, Manchester United, sang pelatih memilih untuk menatap ke depan. Ia menegaskan bahwa tim akan melakukan perubahan besar menyambut Manchester United SIM baru Premier League. Ada banyak yang harus kami ubah dalam tim dan kami akan mengubahnya dengan penuh kepercayaan diri. Fokus kami sekarang adalah pertandingan pertama Premier League. Itu tujuan utama kami, tutupnya. Setelah Malaysia, Manchester United akan melanjutkan tur Asia ke Hong Kong pada Jumat 30 Mei mendatang. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Amorim untuk menutup tur dengan hasil positif dan mencoba mengobati luka akibat kekalahan dari ASEAN All Stars. Tapi apakah kemenangan nanti bisa menghapus rasa malu yang sudah terlanjur viral di media sosial? Sulit dipastikan. Yang jelas, suara-suara kekecewaan dari para fans terus bergema. Pertanyaan besar pun Manchester United muncul, apakah Ruben Amorim masih sosok yang tepat untuk memimpin Manchester United bangkit dari keterpurukan? Atau apakah manajemen klub perlu mempertimbangkan perubahan lebih cepat sebelum se-Manchester United-nya terlambat? Bagaimana menurut kalian para penggemar sepak bola? Apakah Ruben Amorim layak diberi waktu lebih lama? Atau kekalahan dari tim ASEAN All Stars ini adalah pertanda bahwa era baru Manchester United justru semakin tenggelam? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Manchester United dipecundangi bek dadakan ASEAN All Stars. Siapa yang bisa menyangka? Tim sebesar Manchester United, klub raksasa Liga Inggris yang dipenuhi pemain-pemain kelas dunia, harus menelan kekalahan dari ASEAN All Stars, tim yang sebagian besar berisi pemain dari Asia Tenggara, termasuk pemain yang bahkan tidak bermain di posisi aslinya. Ya, Malik Rizaldi, winger andalan Persebaya Surabaya, jadi sosok tak terduga yang mencuri perhatian di laga yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pada Rabu malam, 28 Mei 2025. Pertandingan eksibisi ini sejatinya hanya ajang penutup Manchester United SIM, sebuah pertandingan santai. Nah, Manchester United hasil akhirnya sangat mengejutkan dunia sepak bola. Manchester United, tim yang punya sejarah panjang dan prestisius, justru dibuat tidak berkutik oleh pertahanan rapat ASEAN All Stars yang salah satu pahlawannya adalah Malik Rizaldi, pemain Indonesia yang diturunkan sebagai bek dadakan. Malik bukanlah seorang bek alami. Dalam kariernya di klub maupun timnas Indonesia, ia lebih dikenal sebagai winger yang agresif menyerang. Nah, Manchester United dan pelatih ASEAN All Stars Kim Sang-sik mengambil keputusan berani.
Malik ditempatkan di lini belakang untuk menggantikan Azam Azmi pada menit ke-82. Keputusan inilah yang membuat cerita laga ini semakin dramatis dan tentu saja semakin memalukan untuk Manchester United. Bukannya tampil gugup atau tidak nyaman di posisi barunya, Malik justru menunjukkan mentalitas baja. Ia sukses mematikan pergerakan winger Manchester United dan Manchester United, Alejandro Garnacho, yang dikenal lincah dan cepat. Bahkan di menit-menit akhir pertandingan, Malik memenangkan duel penting saat menghadapi Godwill Kukonki, pemain yang frustrasi hingga menarik Malik hingga terjatuh dan berbuah kartu kuning. Benar-benar di luar prediksi. Siapapun tidak akan membayangkan bahwa pemain yang biasanya bermain di sayap kanan justru menjadi tembok pertahanan kokoh melawan salah satu tim termahal di dunia. Dan dari posisi bertahan inilah Malik membantu timnya mempertahankan keunggulan 1-0 lewat gol Maung Luwin di menit ke-71. Apa yang terjadi malam itu di Bukit Jalil bukan hanya soal kekalahan Manchester United. Ini adalah simbol dari bagaimana semangat, disiplin, dan kepercayaan pelatih bisa menciptakan kejutan besar. Bahkan Malik sendiri mengakui bahwa ini adalah pengalaman yang luar biasa dan tak akan ia lupakan. Saya senang dan banyak belajar. Sebenarnya saya tidak menyangka bakal main sebagai back. Tapi saya siap menjawab kepercayaan pelatih, kata Malik kepada media usai pertandingan. Kekalahan Manchester United ini pun menambah daftar panjang hasil buruk mereka Manchester United musim ini. Setelah finish di posisi ke-15 Premier League dan gagal di berbagai ajang, kini mereka bahkan kalah dari tim ASEAN dengan pemain dadakan di posisi penting. Benar-benar ironis. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda bahwa Manchester United butuh pembenahan besar-besaran? Atau justru kita harus memberikan tepuk tangan paling meriah untuk pemain-pemain Asia Tenggara yang membuktikan bahwa mereka juga punya kualitas? Dan jangan lupakan Malik Rizaldi, winger yang jadi back dadakan, kini masuk dalam daftar pemain yang sukses membuat Manchester United tak berkutik. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Malik pantas mendapatkan kesempatan bermain di liga luar negeri? Atau apakah ini jadi momen terburuk Manchester United sepanjang sejarah mereka? Kita ingin dengar suara kalian.